Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa live streaming Darnahdo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah di hari yang ke-28 Ramadan. Hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tidak beberapa saat lagi kita akan berbuka puasa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua amalan-amalan yang kita lakukan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Karena tidak sempurna selawat kita tanpa kita ucapkan salam. Walaupun Rasulullah sudah meninggal dunia, malaikat bertebaran di muka bumi ini menyampaikan salam kepada beliau. Mudah-mudahan dengan selawat dan salam ini tercurah kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa live streaming Darnahdo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa oleh kita hari berganti minggu, tanpa terasa oleh kita para pemirsa, insyaallah tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Kita akan masuk nanti ke bulan Syawal 1442 Hijriah. Karena tidak beberapa hari lagi kita akan berhari raya Idul Fitri, maka kajian kita pada sore ini menjelang kita berbuka puasa adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhari raya. Tentu sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita berhari raya. Pemirsa live streaming Darnahdo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari besar dalam Islam itu tidak banyak. Ada hari besar itu kita sebut dengan tahun baru Islam, tanggal 1 Muharram. Setelah itu ada lagi Maulid Nabi 12 Rabiul Awal. Ada lagi setelah itu yaitu Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Ada lagi kemarin kita memperingati Nuzul Quran. Setelah itu nanti kita akan memperingati hari besar Islam, yaitu tanggal 1 Syawal, yaitu hari raya Idul Fitri. Dan juga nanti kita akan memperingati tanggal 10 Zulhijjah, yaitu hari raya Kurban atau hari raya Haji. Pemirsa live streaming yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari raya dalam Islam itu ada hari raya mingguan, ada hari raya tahunan. Kalau hari raya mingguan itu yang kita sebut dengan hari Jumat. Di setiap minggu kita ada hari raya, kita sebut dengan hari Jumat. Lalu ada namanya hari raya tahunan yang kita sebut dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kita bicarakan pada sore ini adalah bagaimana Rasulullah itu berhari raya Idul Fitri. Pemirsa live streaming yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara adab-adab Rasulullah SAW berhari raya Idul Fitri itu yang pertama, beliau itu bertakbir. Ya. Di dalam Al-Quran
disampaikan oleh Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu itu menyempurnakan bilangan. Ya, insyaallah tahun ini kita puasa insyaallah 30 hari. Walitukabbirullah, dan hendaklah kamu itu mengagungkan Allah, bertakbir. Nah, lalu kapan kita bertakbir itu? Bertakbir kita nanti kalau hari raya kita nanti hari Kamis, berarti maghrib Rabu itu kita sudah takbir sampai pagi Idul Fitri. Ini takbir kita. Maka ketika kita berhari raya itu di rumah kita takbir minimal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil, minimal itu. Kita takbir di rumah kita, kita takbir di masjid, kita takbir di musola, kita agungkan asma Allah. Ya, tidak ada yang agung, tidak ada yang besar kecuali asma Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil. Ini bertakbir yang pertama. Yang kedua, adab-adab hari raya itu adalah bahwa kita itu membersihkan diri kita. Yang kita sebut dengan mandi. Nah, ketika kita akan pergi menunaikan sholat Id nanti di masjid atau di tanah lapang, maka kita membersihkan diri kita dengan mandi. Nah, mandi di sini disebut dengan mandi sunat. Nah, kalau hari ini para pemirsa live streaming Darnato, ada orang yang hanya separuh ini saja dia. Ya, itu bukan mandi. Mandi itu adalah isolul ma ila jamil badan, mengalirkan, ya, membasahi tubuh kita dengan air. Ini namanya mandi. Maka niat mandi pada hari raya Idul Fitri itu apa? Sengaja aku mandi sunat Idul Fitri karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kita ya sampo, sabun, bersihkan badan kita, siwak. Bahkan Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la martum bisiwa inda kulli salatin. Bersiwak kita, bersihkan badan kita, harum-haruman kita, bersabun, bersampo, mandi. Karena memang karena kita pada hari Idul Fitri itu tidak hanya kita sendiri yang hadir di situ, tetapi banyak orang yang ada di samping kita. Tentu kita tidak ingin ya tubuh kita dicium yang tidak baik oleh orang ini yang di samping kita. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah adab berhari raya Idul Fitri itu adalah memakai wangi-wangian. Nah, ya. Memakai wangi-wangian. Nah, wangi-wangian ini dianjurkan karena memang tadi saya sampaikan di tengah-tengah orang banyak kita tidak ingin bau badan kita itu dicium orang. Ya. Lalu bagaimana dengan seorang perempuan? Seorang perempuan dia tidak boleh terlalu banyak memakai harum-haruman. Seorang perempuan hanya sekedar untuk menghilangkan bau badan saja dan tidak boleh berlebih-lebihan perempuan itu ya memakai parfum. Karena kata Rasulullah, seorang perempuan yang memakai parfum, memakai wangi-wangian, kalau niatnya itu untuk supaya dicium baunya oleh orang lain, mohon maaf. Maka Nabi mengatakan perempuan ini sama dengan perempuan pelacur, na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka ketika kita tadi akan pergi sholat Idul Fitri, ya kita bertakbir dulu, kita mandi dulu, kita membersihkan diri kita, memakai wangi-wangian. Lalu yang keempat, adab-adab kita ketika akan berangkat ke tempat sholat itu adalah memakai pakaian yang indah. Maka Nabi itu di dalam hadis dijelaskan, Nabi kita itu mempunyai baju khusus. Ya. Ada baju khusus untuk sholat Jumat, ada baju khusus untuk hari raya. Berbeda dengan kita. Kalau kita kan enggak. Pergi pesta itu juga bajunya. Pergi ke masjid itu juga. Ya hari raya itu juga tidak. Nabi kita membedakan ini baju yang dipakai untuk sholat Jumat. Ini baju yang dipakai untuk sholat Aid. Ini yang dipakai untuk Idul Fitri. Ini yang dipakai untuk Idul Adha. Sehingga apa? Sehingga ada beda. Ada beda baju sehari-hari dengan baju untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita perhatikan. Lalu di samping kita memakai
pakaian yang terbaik. Tidak pula lupa kita itu, ya adab kata Rasulullah itu makan terlebih dahulu. Maka sudah 30 hari kita menahan lapar, menahan dahaga, tidak ada lagi kita pada tanggal 1 Syawal itu kita puasa, tidak lagi. Jangan nanti Bapak Ibu pemirsa live streaming Darna itu nanti ngomong pula, saya puasa hari ini, saya puasa lagi, nanggung nih. Tidak ada puasa lagi. Ya, bahkan Idul Fitri itu artinya apa? Kembali berbuka, kembali putur. Putur apa? Berbuka. Sudah 30 hari kita menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga, maka tanggal 1 Syawal nanti, tepatnya hari Kamis itu, maka tidak ada lagi kita menahan. Kita makan. Nah, maka kata Rasulullah SAW pernah bersabda, karena Nabi SAW la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat wa ya'kuluna witra. Adalah Nabi SAW, dia tidak akan berangkat. Ya, dia tidak akan pergi ke tempat sholat Idul Fitri itu sampai dia, sebelum dia memakan apa? Memakan tamar, memakan buah kurma, ya'kuluhunna witra. Dia memakan tamar itu, memakan kurma itu dengan jumlah yang ganjil. 3, 5, dan 7. Jadi ini sunnahnya. Di samping kita tadi bertakbir, membersihkan diri dengan mandi, di samping kita memakai wangi-wangian, di samping kita memakai pakaian yang terindah, juga ya kita makan terlebih dahulu. Berbeda dengan hari yang Idul Adha. Kalau Idul Fitri ini kita makan dulu sebelum berangkat ke tempat salat, berbeda dengan hari raya Idul Adha. Kalau Idul Adha kita menahan dulu, ya, menahan dulu menjelang kita pulang dari tempat salat. Pemirsa live streaming yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu adab-adab hari raya juga disampaikan oleh Rasulullah itu adalah mengambil jalan yang berbeda ketika kita pergi, ya, ketika kita pergi ke tempat sholat dan pulang dari tempat sholat itu, kita mengambil jalan yang berbeda kalau memang memungkinkan. Apa maksudnya? Maksudnya tak lain tak bukan adalah supaya ada syiar ketika Bapak Ibu pergi tadi ke masjid, pergi ke tanah lapang tadi dengan jalan ini, namanya jalan A, jumpa dengan si B, si C, nanti pulang lewat jalan D, dia akan jumpa lagi dengan yang lain. Maka semakin banyak jalan, maka jalan pergi dan jalan pulang itu ya dianjurkan oleh Rasulullah tidak sama. Kalau memang memungkinkan. Kalau memang jalannya itu saja, itu ajalah. Ya, sampai nanti mutar-mutar pula di kampung kan. Ini. Lalu pemirsa live streaming Darun Nahdoh, juga adab-adab kita hari raya Idul Fitri nanti adalah ada ucapan, ya, ucapan selamat hari raya. Yang dalam hadis, ya, ucapan hari raya itu taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi kita jumpa dengan orang lain nanti, bermusafaha, salam-salaman, ucapan yang keluar dari mulut kita apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Maksudnya apa? Ya, mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan juga amal kalian. Ini beberapa adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu yang terakhir, ya, kita juga berharap dengan adanya hari raya Idul Fitri nanti, walaupun karena keterbatasan waktu, keterbatasan bertamu kita ke rumah orang, karena musim COVID pandemi 19 ini, maka tidak mengurangi semangat kita untuk bersama-sama kita menyambung silaturahim. Ya, silaturahim apakah dengan menelpon saudara kita, berkirim-kirim WA atau video call dengan saudara kita, ini silakan. Karena memang silaturahim ini, ya, kata Rasulullah, man ahabba ayub satulau fi rizki wa ayun sa'alau fi asarihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin, ya, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, maka hubungkan yang namanya silaturahim. Mudah-mudahan tausiah singkat ini dapat kita ambil hikmahnya. Mari kita pergunakan sisa-sisa waktu Ramadan 1442 Hijriah ini yang tinggal hanya beberapa hari saja lagi. Ya, saya yakin dan percaya
para pemirsa dan semua kita yang hadir dan juga menyaksikan live streaming ini. Saya yakin ini mohon maaf nih. Yakin saya Al-Quran yang ada di rumah kita belum sepenuhnya kita baca. Al-Quran yang ada di rumah kita belum sepenuhnya kita baca terjemahnya, Pak. Al-Quran yang ada di rumah kita belum sepenuhnya kita amalkan. Tapi apa? Kita selalu berharap, ya Allah, berikan umur panjang kepada kami, ya Allah. Sehingga kami bisa bertemu, ya Allah, dengan Ramadan yang akan datang. Kami rindu, ya Allah. Kami rindu setiap malam, ya Allah, berkumpul dengan sanak famili di masjid. Di masjid musola yang ada di dekat rumah kami, ya Allah. Kami rindu, ya Allah, dengan tadarus. Kami rindu, ya Allah, ya dengan suara-suara mengaji di masjid musola di dekat rumah kami. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah, ya memohon kepada Allah mudah-mudahan Allah ya menerima segala amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini, dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati, untuk bisa hadir hati kita di Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga atau sini kita ambil hikmahnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.